cantik ya, seperti kamu. Kamu bisa aja. Iya dong. Kita kan harus mensyukuri indahnya dunia dan segala isinya. Termasuk kamu. Nadine, aku sayang banget sama kamu. Kamu tahu, aku belum pernah sebahagia ini. Aku ingin bahagia selamanya sama kamu. Kamu mau jadi istriku? Ayo. Nadine, kenapa kamu kelihatan sedih? Dengar, aku mungkin membuat kamu kaget. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Maafkan aku ya, aku tidak bermaksud seperti itu, Nadine. Kamu bilang aja kalau kamu nggak suka, Nadine. Kamu bilang aja, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Ishan. Aku juga sayang sama kamu. Dan gak ada orang lain kecuali kamu. Tapi apa, Nadine? Kenapa kamu kelihatan bingung? Kamu belum kenal aku. Masa lalu aku pahit. Pahit sekali. Dengar, Nadine. Setiap orang punya masalah. Kamu punya, aku juga punya. Ayahku meninggalkanku tepat di depanku saat aku masih kecil. Kamu tahu siapa yang membunuh ayah kamu? Ya, sudahlah. Itu juga sudah lewat. Aku tidak mau mengingat hal itu lagi. Kamu gak kepingin tahu siapa yang membunuh papa kamu? Hah? Dan kamu gak ada kepingin untuk membalas dendam? Ishan. Nadine, dengar. Aku rasa kita harus waspada. Jangan terpaku dengan pahitnya masa lalu. Jangan dendam. Karena aku rasa itu tidak bagus dan semuanya itu bisa menghancurkan kehidupan kita sekarang. Sebaiknya kita harus terus melangkah ke depan, Nadine. Kamu hebat. Kamu bisa memaafkan orang-orang yang sudah membunuh orang tua. Tapi tidak dengan aku. Aku tidak sehebat kamu. Maaf, Nadine. Maaf kalau aku membuat kamu tiba-tiba emosi. Tapi kamu tahu, Nadine, aku senang kalau kamu mau cerita tentang masa lalu kamu. Enggak, Isa. Enggak sekarang. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu mau menjadi istriku?
Kalau saja waktu itu Isa mati bersama bapaknya, pasti semua harta kekayaan dia akan jatuh ke tangan dia. Ibu kamu juga sih. Loh, kok ibu yang disalahin? Loh, bukannya ibu kamu juga mendukung pernikahan Isa? Itu artinya kemungkinan kita untuk mendapatkan harta warisan itu kecil sekali. Kok bisa gitu ya? Kalau Isa itu menikah dan terjadi apa-apa dengan dia, maka semua harta warisan itu akan jatuh ke tangan istrinya atau ke tangan anak-anaknya. Ngerti nggak kamu sih? Pakai otak kamu. Kita harus bergerak cepat. Kita harus singkirkan Isya. Jadi kalian yakin di sini ada sesuatu yang mencurigakan itu? Ya, saya yakin Pak. Ini tempatnya. Saya yakin tempatnya di sini. Sedang apa mereka? Ngapain juga mereka tinggal di dalam hutan? Ini kan wilayah kita. Oh, jangan-jangan mereka menyimpan sesuatu di dalam ini, Pak. Ayo, ikuti aku. Hati-hati Pak. Iya. Mau apa kalian? Aku bilang angkat tangan. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami cuma jaga rumah ini Pak. Kalian bohong. Jawab dengan jujur kenapa kalian di sini. Periksa, ayo cepat, periksa. Astaga. Dapat dari mana mereka ini semua? Ini, Pak, barangnya. Ini kalian semua memang penjahat. Keterlaluan. Kalian mau melawan? Jangan tembak saya. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan, Tem. Sekarang kalian berdua bawa barang-barang ini dan pastikan mereka tidak menyentuhnya. Tempat ini sepertinya berbahaya. Aku harus mencari tempat yang aman. Secepatnya. Iya. Hari ini pasti Etara akan memberitahu di mana permata merah 5 itu. Aku akan lebih kaya dan lebih sakti dari sekarang. Bos, Kenapa tempat ini berantakan? Kenapa kotak itu kosong? Kemana ular itu kabur? tadi ada seorang pemuda dan 2 orang anak buahnya menyerang tempat ini, Bos. Menyerang tempat ini dan kalian diam aja? Kalian nggak ngelawan?
Hah? Kalian harusnya lawan. Siapa yang menyerang kemarin? Yang melakukan ini, Bos. Anak ingusan kayak gitu kalian gak bisa atasi. Memang kalian memalukan. Sekarang kalian bertiga kejar Tara, cari wanita ular itu. Dia terluka jadi nggak mungkin jauh. Ngerti? Baik, Bos. Saya mau cari anak ingusan. Mana larinya perempuan ular itu? Bikin repot aja. Lihat aja nanti kalau ketangkap. Gua babat habis. Ya, itu. Mana tuh siluman? Awas hati-hati. Mana ular itu? Gak tahu, Bang. Halo? Oke, ini siapa? Oh, ya sudah. Kalau begitu suruh tunggu sebentar ya. Oke. Baiklah, aku sangat bangga dengan kalian semua karena kerja kalian sangat hebat. Oke, kalau begitu kami permisi dulu, Pak. Oke. Ya, suruh dia masuk. Pak Iksan, Oh, hai. Chandra. Oh, Pak Chandra, silakan duduk. Baik, katakan, ada keperluan apa bertemu saya? Saya dengar Anda baru menghancurkan rumah gua saya. Oh, jadi Bapak pemilik rumah gua itu? Ya, Dan Bapak juga pemilik semua barang-barang yang ada di sana? saya tidak bilang itu punya saya, tapi rumah gua itu punya saya. Tapi saya bebaskan tempat itu untuk dipakai semua orang, dan kalau ada orang menaruh barang-barang di situ, bukan berarti itu milik saya. Tapi barang-barang di sana itu semuanya ilegal, Pak. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya tidak tahu menahu soal barang di sana. Tapi begini, saya ada tawaran buat Anda. Maksudnya? Anda sebut aja nominalnya berapa, saya langsung transfer. Jadi Bapak mau menyuap saya. Maaf, aku tidak bisa dibeli dengan uang. Sayang sekali. Sebaiknya Bapak tinggalkan hutan itu atau Bapak menunggu tindakan kami selanjutnya. Dan segera tinggalkan kantor kami. Anda sudah menolak tawaran saya, Ya, Anda akan menyesal. Selamat ya. Aku dengar kamu berhasil menyelamatkan barang-barang ilegal. Jadi perempuan itu kelemahan. terima kasih Nadine. Iya, memang itu semua membuat aku senang. Tapi ada sesuatu yang membuat aku lebih senang, Nadine. Apa itu? Kedatangan calon istriku. Kamu tuh memang pintar ngegombal. Ini bukan rayuan, tapi kenyataan. Aku merasakan bahwa kamu saat ini sangat cantik sekali. Bukan. Kamu tahu nggak? Kamu tuh memang benar-benar keren. Karena kamu berhasil menyelamatkan barang-barang ilegal. Itu sudah keren banget buat aku. Dan kamu memang pintar merayu. Benar.
sumpah. Oh, siapa itu? Oh, ini waktu aku masih kecil dan ini adalah ayahku. Mau lihat? Ini. Ini kamu? Mhm. Kamu nggak apa-apa? Aku taruh lagi ya.